Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Amelia dari Program Studi Administrasi Pendidikan Semester 3 Universitas Muhammadiyah Bogor Raya. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tata ruang kantor. Pengertian ruang kantor. Menurut Littlefield dan Peterson 1956, tata ruang kantor dirumuskan sebagai penyusunan perabotan dan alat perlengkapan pada luas lantai yang tersedia. Sedangkan menurut Terry 1958, yaitu penentuan mengenai kebutuhan ruang dan penggunaan secara terperinci dari ruang ini untuk menciptakan susunan yang praktis dari faktor fisik yang dianggap perlu bagi pelaksanaan kerja perkantoran dengan biaya yang layak. Manfaat tata ruang. 1. Mencegah penghamburan tenaga dan waktu para pegawai karena berjalan mondar-mandir yang sebetulnya tidak perlu. 2. Menjamin kelancaran proses pekerjaan. 3. Memungkinkan penggunaan ruang kerja secara efisien, yaitu suatu luas lantai dapat digunakan untuk keperluan yang sebanyak-banyaknya. 4. Mencegah para pegawai di bagian lain terganggu oleh publik yang akan menemui suatu bagian. Menurut G. 1992. Tujuan tata ruang kantor. 1. Pekerjaan di kantor itu dalam proses pelaksanaannya dapat menempuh jarak yang sependek mungkin. 2. Rangkaian aktivitas tata usaha dapat mengalir secara lancar. 3. Segenap ruang digunakan secara efisien untuk keperluan pekerjaan. 4. Kesehatan dan kepuasan kerja para pegawai dapat terpelihara. 5. Pengawasan terhadap pekerjaan dapat berlangsung secara memuaskan. 6. Pihak luar yang mengunjungi kantor yang bersangkutan mendapat kesan yang baik tentang organisasi tersebut. 7. Susunan tempat kerja dapat dipergunakan untuk berbagai pekerjaan dan mudah diubah-ubah sewaktu-waktu diperlukan. Menurut G. 1992. Bentuk tata ruang kantor. Tata ruang terbuka. Ruang pemimpin dan para pegawainya berada dalam ruangan terbuka tanpa adanya sekat pemisah. Tata ruang tertutup atau terpisah. Susunan tata ruang ini dibagi dalam kamar-kamar atau ruangan-ruangan terpisah. Kamar atau ruangan ini pada umumnya dipisahkan berdasarkan pelaksanaan fungsi tiap-tiap seksi atau bagian. Tata ruang gabungan. Kombinasi antara tata ruang terbuka dan tertutup. Untuk tetap menjaga wibawa pemimpin, maka dibuatlah suatu ruang kerja untuk seorang pemimpin. Adapun para pegawai ditempatkan dalam satu ruang kerja sehingga sistem pengawasan lebih mudah untuk dilakukan. Tata ruang terbuka mempunyai keuntungan dan kelemahan. Keuntungannya, yang pertama, memungkinkan terciptanya pengawasan pegawai secara efektif. Kedua, penataan ruang mudah dan praktis untuk dilakukan. Ketiga, hubungan antar pegawai serta pemimpin dapat terjalin lebih erat sehingga memudahkan untuk membangun kerjasama. Keempat, penggunaan ruang dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Kelima, biaya pengadaan peralatan kantor dapat diminimalisir. Sedangkan kelemahannya, yang pertama, tingkat kebisingan cukup tinggi karena sekelompok orang berada dalam suatu ruangan yang sama. Kedua, terpicunya tingkat depresi pegawai karena muncul perasaan adanya pengawasan secara kontinu. Ketiga, berkurangnya tingkat privasi dan kerahasiaan kerja. Keempat, menurunnya wibawa pemimpin, khususnya bagi tamu, karena batas antara pemimpin dan bawahan kurang menonjol. Keuntungan dan kelemahan tata ruang tertutup atau terpisah. Keuntungan: tingkat privasi dan kerahasiaan terjaga. Wibawa pemimpin terasa cukup tinggi, konsentrasi kerja masing-masing pegawai terjamin. Kelemahan: tingginya biaya pemeliharaan gedung. Perubahan setting, tata ruang cukup sulit untuk dilakukan. Hubungan kekeluargaan antar bagian atau seksi atau bahkan antar pegawai cukup sulit dikembangkan. Biaya pengadaan peralatan kantor meningkat. Asas-asas tata ruang kantor. Asas jarak terpendek. Tata ruang kantor yang memberi kesempatan untuk dapat diselesaikannya pekerjaan dengan menempuh jarak yang sependek-pendeknya.
sehingga setting ruang kerja dan peralatan kantor harus diperhatikan dengan cermat. Asas rangkaian kerja. Para pegawai dan peralatan kantor ditempatkan sesuai dengan urutan rangkaian penyelesaian pekerjaan. Proses penyelesaian pekerjaan disusun ke pola maju dan diupayakan untuk menghindari gerakan mundur ataupun menyilang. Prosedur penyelesaian pekerjaan membentuk pola garis bersiku, lingkaran, atau bisa berupa pola huruf L atau U. Asas penggunaan seluruh ruangan. Dalam asas ini, semua ruangan yang ada dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mendukung proses penyelenggaraan pekerjaan, sehingga tidak ada ruang yang dibiarkan tidak berfungsi. Hal ini bukan berarti dalam asas ini melarang adanya pemisah, jalan, ruang kerja, lukisan atau pot bunga sebagai hiasan, dan sebagainya. Asas perubahan susunan tempat kerja. Artinya, sebuah ruang kantor mudah untuk diubah dan disusun kembali serta tidak menelan banyak biaya. Perubahan setting ruangan dimungkinkan bila terjadi penambahan atau pengurangan jumlah pegawai, peralatan kantor maupun perubahan prosedur penyelesaian pekerjaan. Persyaratan lingkungan fisik. 1. Kebersihan. 2. Luas ruang kantor yang tidak dipenuhi dengan pegawai. 3. Suhu udara yang memadai. 4. Ventilasi udara. 5. Penerangan cahaya. 6. Fasilitas kesehatan seperti toilet, ruangan cuci muka atau tangan, sabun tisu, dan lain-lain. 7. Air minum, baik dingin atau panas. 8. Tempat duduk lengkap dengan sandaran. 9. Lantai terlalu licin. Tangga diberi pegangan tangan dan bagian-bagian terbuka diberi pagar. 10. Mesin yang berbahaya harus ditunjang dengan pelindung dan petugas yang memanfaatkan mesin tersebut harus memiliki kecakapan dengan pengetahuan memadai mengenai mesin tersebut. 11. Berat beban tidak boleh diangkat, dibawa, atau dipindahkan oleh pegawai karena hal ini dapat membahayakan keselamatan pegawai. 12. Pertolongan pertama, yaitu kotak atau lemari untuk obat-obatan pertolongan pertama. 13. Penjagaan kebakaran. Faktor yang mempengaruhi tata ruang kantor: cahaya, warna, suara, dan udara. Cahaya penerangan dibagi menjadi 4: cahaya langsung, cahaya setengah langsung, cahaya setengah tak langsung. Warna dibagi menjadi 3: kuning. Warna ini dapat merangsang mata dan saraf sehingga cocok untuk menumbuhkan perasaan gembira untuk melenyapkan segala bentuk perasaan tertekan. Biru terkesan dingin, menggambarkan keluasan dan ketentraman sehingga dapat mengurangi ketegangan otot-otot tubuh dan tekanan darah. Merah memberikan kesan panas dan aktif sehingga dapat memacu panca indera dan jiwa semangat melaksanakan pekerjaan. Udara. Syarat yang paling mendekati bagi seorang untuk dapat bekerja dengan nyaman adalah suhu udara ruangan berada pada angka 25,8 derajat Celcius dengan nilai kelembaban sebesar 45%, menurut G. 1992. Adapun untuk mengatasi suhu udara yang cukup panas sampai lembab dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pertama, memasang AC. 2. Membuat ventilasi udara. 3. Pakaian kerja dari bahan dingin dan mudah menyerap keringat. Suara. Ruangan kantor sejauh mungkin dijauhkan dari sumber kebisingan. Jika perlu digunakan bahan peredam suara pada langit atau dinding ruangan.